fungsi satu peubah itu gimana? Kalau misalkan di fungsi satu peubah, kan kita punya ini ya, misalkan ini sumbu Y, ini sumbu X, ini Y, ini X. Lalu misalnya ada kurva kayak gini. Integral itu, atau ini deh yang agak bagusan dikit lah gitu. Nah, integral yang biasa ini kita bisa pakai untuk mengukur luas di bawah kurva, misalnya ini dari A sampai B gitu. Nah, luasnya yang ini. Ini gua gambar agak gedean gitu. Kurang lebih seperti ini. Nah, daerahnya yang ini. Gitu. Kita bisa pakai approach jumlah Riemann ya. Delta LI itu sama dengan, ini kalau misalkan kita membuat partisi-partisinya. Anggaplah di sini, itu warna merah, warna ini deh. Kita buat partisi-partisinya. Berarti ini kan delta X ya. Ini Y sama dengan Fx. Berarti ini dia sama dengan Fxi delta X. Berarti jumlah totalnya itu limit n mendekati tak hingga dari dari I sama dengan 1 sampai N Fxi delta X. Maksudnya kayak kita jumlahkan partisi-partisi ininya. Kan ada nanti partisi di sini lagi. Ada partisi di sini lagi. Nah, jadi kayak ini tuh delta X-nya. Ini tuh Y-nya. Y-nya. Kan ini ketinggian Y nih. Dan ini sama dengan Fx gitu. Makanya kita bisa buat jumlah Riemann kayak gini. Nah, intinya kita bisa dapat luasnya, totalnya itu integral dari Fx dx. Karena kita mau menjumlahkan total partisi-partisinya dengan total kayak gini. Berarti dia selangnya tuh dari A sampai B kan. Berarti ini dari A sampai B. Gitu. Kita bisa pakai approach ini juga untuk misalnya eh, untuk langsung ini deh ke dua peubah deh ya. Dua peubah. Kalau misalnya dua peubah itu dia lebih apa ya, bisa lebih dimensinya itu lebih tinggi gitu. Nah, ini kita bisa tulis kayak gini juga sebenarnya. I Fx dx dengan I itu sebagai daerah pengintegralan dari A sampai B. Tuh. Kalau buat dua peubah, dia tuh kan ini daerah pengintegralannya yang ini kan. Jadi istilahnya kayak domainnya gitulah. Bisa dibilang seperti domainnya gitulah. Nah, kalau misalnya untuk dua peubah, dia tuh bentuknya kayak gini. Bentuknya dua peubah tuh kayak gini, gitu. Jadi, partisi-partisinya itu dalam bentuk 3 dimensi, bukan 2 dimensi lagi. Nah, ini ada sumbu X, ini ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Jadi, daerah pengintegralannya ini itu dari nilai X tertentu sampai X tertentu, dari nilai Y tertentu sampai Y tertentu. Lalu pada sumbu Z, dia punya fungsi 3 dimensi, ya bentuk Z sama dengan Fxy. Ini fungsi dua peubah gitu. Untuk fungsi dua peubah. Nah, volumenya itu berarti luas alas kali tinggi kan. Jadi, delta V misalnya, VI gitu ya. Luas alas. Luas alasnya itu kan berarti anggaplah di sini delta Y. Dari sini ke sini itu delta X gitu. Berarti dia tuh sama dengan Fxi, YI, delta Y, delta XI atau delta ini apa delta XI
delta YI. Ini kita bisa tulis juga sebagai delta A gitu ya. Berarti V-nya itu kita menggunakan approach yang sama untuk integral jumlah apa untuk jumlah Riemann. Dia limit n mendekati tangga dari I-nya 1 sampai n dari fxi yi delta A gitu. Nah, ini kalau misalkan kita tulis dalam bentuk integral lipat, itu kayak gini. Karena begini, karena integralnya 2, gara-gara dA-nya ini kita bisa lihat dalam bentuk delta X, delta Y. Atau delta Y, delta X. Ini kalau dalam bentuk diferensial, dia jadinya dx, dy. Ini jadinya dy, dx gitu. Ini daerah pengintegralannya, jadi kayak bisa dibilang domainnya. Dia diintegralinnya untuk daerah mana. Nah, kalau misalnya dalam konteks ini, daerahnya tuh ini. R biasanya. Gitu. Biasanya kita nulis selang daerah pengintegralan tuh dalam bentuk kayak gini. Misalnya ini A sampai B. Ini C sampai D misalnya. Kita tulisnya kayak gini. R yang memuat X dan Y. X-nya itu dari A sampai B. Lalu dari Y-nya itu dari C sampai D. Kita bisa tulis kayak gini. Lalu ada juga yang namanya teorema keterintegralan. Jadi, kalau misalnya dalam daerah pengintegralan R ini, kalau misalnya fxy-nya ini terdefinisi, dia juga bisa diintegralkan. Jadi, kalau hmm, jikalau pada R, jikalau gini deh, fxy terdefinisi pada R dan kontinu ya, dan kontinu juga. Jadi meskipun dia nilainya ada tapi nggak kontinu, nggak bisa juga. Kayak misalkan kalau misalnya ada fungsi satu berubah gitu ya, misalnya y ini x bentuknya kayak gini, gini deh, ini y ini x misalnya gini, set tolong gitu. Di sini pada titik A ini misalnya dia tuh nilainya segini, ada. Jadi kayak di tiap selang ini tuh nilainya ada, tapi dia nggak kontinu gara-gara limit kiri sama limit kanannya tuh nggak sama. Jadi fungsi ini itu tidak bisa diintegralkan. Sama untuk yang dua perubah juga gitu. Oh ya, by the way, kalau misalnya ada yang mau nanya, potong aja nggak apa-apa ya. Potong aja. Saya kira itu bukan sebuah masalah lah. Jikalau fx-nya terdefinisi pada R dan kontinu, f apa? F dapat diintegralkan. Apa sih? Diintegralkan. Maaf kalau tulisan gue mungkin agak kurang jelas, soalnya ini gue agak cepat aja. Biasanya gue tulis agak lama. Oke. Lalu ada juga yang namanya, atau enggak ini deh, ke sifat-sifatnya dulu deh. Sifat-sifat integral lipat ya. Yang pertama, misalnya kalau ada konstanta gitu.
konstanta di sini gitu ya. Konstantanya ini bisa dikeluarin. Itu sifat yang pertama. Lalu sifat yang kedua mengenai penjumlahan dan pengurangan, dia juga kurang lebih sama. F X Y DA misalnya. Tolong ini deh. F X Y plus G X Y X Y DA. Kita bisa pecah jadi dua. Jadinya integral lipat untuk F X Y aja ditambah integral lipat untuk G X Y aja. Gitu. Kalau misalnya kurang gimana ya, plus minus lah, ini kurang juga berlaku untuk ini. Tapi untuk perkalian sama pembagian nggak berlaku. Lalu ada satu hal yang menurut gue cukup menarik. Ini misalnya begini. Kalau lu lihat, daerah pengintegralan itu dalam bidang XY. Jadi kayak dari X-nya itu mana sampai mana, Y-nya itu mana sampai mana. Kalau misalnya, ini gue pecah dua. Gue pecah dua nih. Jadi dua daerah yang berbeda. Satu di sini. Satunya lagi di sini. Gitu. Misalnya ini daerah R2, ini R1. Berarti anggaplah di sini tuh ya apa? Sebutlah sebutlah W gitu. Nah, dari sini itu punya daerah apa ya? Punya integralnya sendiri. Dan yang di sini itu punya integralnya sendiri gitu. Kebayang nggak maksudnya? Jadi kayak ini ke atas itu punya integralnya sendiri, ini juga punya integralnya sendiri. Ini kalau misalnya ditambahin ini, itu sama dengan total dari volume yang di bawah ini kan. Jadi istilahnya kayak ini awalnya daerah R, terus dipecah jadi dua gitu. Volumenya juga kepecah dua. Tapi kalau meskipun volumenya kepecah-pecah, tapi kalau ditotalin, ya volumenya tetap segitu aja kan. Jadi kita bisa tulis juga kayak gini. Ada R, itu sama dari ini apa? Integral lipat pada daerah R1 ditambah integral lipat pada daerah R2. Ada syaratnya. R itu harus gabungan dari R1 dan R2, dan R1 dan R2 itu nggak boleh ada, atau himpunan kosong lah kita tulis. Tuh. Jadi R1 sama R2-nya itu nggak boleh overlap. Jadi dalam artian gini, misalnya R1-nya di sini. R1-nya kayak gini. Ini lu lihat batas ininya ya. R1-nya sini, lalu R2-nya dari sini ke sini gitu. Nah, ini nggak boleh. Karena kenapa? Mereka ada overlap di sini. Jadi kayak kehitungnya double gitu. Kehitungnya double. Nah, itu nggak boleh. Ini syarat yang harus dipenuhi gitu. Lalu ada eh, sifat ketaksamaan juga. Gua lanjut di sini aja ya. Sifat ketaksamaan. Kalau misalnya ada f x y kurang dari sama dengan g x y. Atau enggak kurang aja deh. Dia kalau integralnya berarti
kebiasaan fx. Ntar. Integralnya, misalkan ada dua ini. Integralnya enggak cuma kurang dari, tapi bisa juga sama. Jadi meskipun fx-nya ini kurang dari gx, oke, fxy-nya ini kurang dari gxy, tapi kalau diintegralkan, dia ada kemungkinan untuk sama. Nilainya kemungkinan untuk sama. Itu esensi pertamanya sebenarnya. Cuma untuk lebih general aja, jadinya kita bikin juga lah di sini gitu. Terus ada juga yang misalkan gini. Misalnya dia fx-nya, fxy-nya tuh sama dengan 1 dA gitu. Berarti dia tuh sama dengan gini deh, maksudnya gini. Misalnya gue punya volume luas permukaannya tuh AR gitu ya. Lalu dia punya ketinggian 1 nih dari sini nih. Ini misalnya ini ketinggiannya. Ini AR juga nih. Tapi ketinggiannya 1. Berarti volume kubusnya itu sama dengan volume sama dengan luas permukaannya dikali 1. Jadi volume kubusnya itu sama dengan luas permukaannya dong. Iya kan ya? Berarti integral ini itu sama dengan luas permukaan dari si daerah R gitu. Jadi gua rasa itu konsep yang menurut gua unik sih. Hari ini gua agak rapin nih. Ah, asik. Gitu. Lalu ada juga yang namanya integral berulang. Maksudnya kayak gini. Integral berulang. Gua ambil lagi yang ini tadi ya. Misalnya ini eh, dari A sampai B. Ini dari C sampai D gitu. Kita bisa tulis selang R-nya itu dalam bentuk yang tadi yang gue sempat jelasin juga. R memuat XY dengan X-nya itu dari A sampai B dan Y-nya itu dari C sampai D. Kita bisa tulisnya kayak gitu. Kalau misalnya nggak dikasih, kalau misalkan kita kerjain soal integral lipat tapi nggak ada bentuk apa ya, nggak dalam bentuk sekian 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 ya gitu. Nah kita harus buat kayak gini pemodelannya. Jadi untuk pemodelannya kita harus tahu daerah pengintegralannya tuh dari mana sampai mana si X-nya, terus C-nya tuh dari mana sampai mana. Tuh. Integral lipatnya ini, tulis lagi, kita integral R fxy dA. Oh iya, kita bisa menganggap R-nya itu sebagai lantainya. Fxy-nya itu sebagai atapnya. Nah, kita hitung volume di bawahnya itu gimana. Gitu. Jadi kayak kalau misalnya ini, berarti volumenya itu yang ini. Gua agak. Nah, volumenya itu yang ada di bawah ini dan dibatasi oleh ini gitu. Karena ada 3 dimensi ini.
Volumenya itu ini. Gitu. Nah, kita bisa tulis dalam dua bentuk. Misalnya gini. Oke. Ada dua. Integralnya ada dua. Fx. Y. Ada dy kali dx. Ada juga dalam bentuk dx kali dy. Nah, kalau misalnya kita dy dx, berarti kita batasnya itu untuk yang y dulu baru si x. Jadi kita buat istilahnya kayak gini dulu lah. Jadi kayak kita kurungin ininya. Kalau misalkan dx dulu baru dy sama, kita kurungin dulu. Jadi batas ini itu untuk dx, batas ini untuk dy. Kalau misalkan kayak gini, batas ini untuk dy, batas ini untuk dx. Gitu. Berarti kalau misalkan yang atas, dia kan y dulu ya. Berarti y-nya itu batasnya dari c sampai d. Berarti ini c sampai d. Lalu batas untuk dx a sampai b. Yang ini juga, yang bawah juga. Kalau misalkan dia dx dulu, berarti batasnya untuk x dulu ya. Berarti a sampai b. Baru ini c sampai d. Ini itu namanya integral berulang. Kalau bisa, biar kebayang selang-selangnya dari mana aja. Kalau kerjain soal, itu kita gambar daerah pengintegralan gitu. Daerah pengintegralan misalnya. Daerah pengintegralan. Itu kita buat dalam bentuk x, y. Tuh, ini y, ini x. Misalnya dari 1 sampai 2 gitu. Terus ini dari 2 sampai 4 gitu ya misalnya. Misalnya. Berarti daerah R-nya ini kan. Jadi kita tahu batasnya tuh dari mana sampai mana gitu. Oke, itu namanya integral berulang. Misalnya gua ada contoh soal misalnya. Hmm, apa ya? Saya dari soal tutorial aja deh. Yang mana integral berulang. Atau enggak yang ini dulu deh. Tar. Ini dulu deh. Kita kerjain yang A aja deh. Oke. Misalkan R memuat X, Y. Dari 1 sampai 5 untuk X-nya. Y-nya dari 1 sampai 4. Hitung integral lipat untuk daerah R. Fx, Y, dA dengan F adalah fungsi berikut. Ini dia bentuknya piecewise. Untuk dari X-nya 1 sampai 3, Y-nya 1 sampai 4. Itu nilainya segini. Dan 3 untuk pada rentang segini. Jadi gini. Kita gambar dulu daerah pengintegralannya. Daerah pengintegralannya berarti ini X-nya itu dari 1 sampai 5. Misalnya nih. 1, ini 2, 3, 4, ini 5 misalnya. Agak sini. 1, 2, 3, 4, 5 gitu misalnya.
Ini 1, 2, 3, 4. Kita gambar deh. Terus dia daerah R-nya itu dari sini sampai sini ya. Oke. Daerah R misalnya. Nah, dia itu akan nilainya, ntar R-nya gue yang dulu. Dia itu nilai, oh ya, ini keduanya tuh untuk Y-nya tuh dari 1 sampai 4 ya. Jadi pada selang Y yang sama. Dari X1 sampai 3, dia tuh nilai fungsinya 4. Kita buat batasnya misalnya. Dari 1 sampai 3. Itu nilai fungsinya tuh 4. Cuma dari 3 sampai 5, dia nilai fungsinya tuh 3. Pertanyaannya, kalau misalkan ini ditotalin, itu jadinya berapa? Kebayang ya maksudnya ya? Berarti gini, ini R1, ini R2. Berarti integral pada R, F, X, Y, dA itu sama dengan integral pada R1, F, X, Y, dA ditambah integral pada R2, F, X, Y, dA. Oke, berarti kita sepakati dulu aja. dA-nya itu adalah dx dy ya. Kita sepakati dulu aja. Dx dy aja biar maksudnya biar sama aja. Mau dy dx juga nggak masalah gitu. Sama aja. Ini biar sepakat aja. Untuk pada R1, dia nilainya tuh sama dengan 4. dx dy. Ini juga nilainya sama dengan 3. dx dy. Untuk pada R1, dia x-nya itu dari 1 sampai 3. Untuk y-nya itu dari 1 sampai 4. Kalau yang daerah R2, X itu dari 3 sampai 5. Y-nya 1 sampai 4 juga. Oke. Nah, ini kita mengoperasikannya gimana nih? Kita operasinya kita bisa tulis kayak gini. Kita kerjain yang dalamnya dulu ya. 1, 4. 4dx itu kan jadinya 4x ya. Dari 1 sampai 3 dy. Ini juga dari 1 sampai 4, 3x dari 3 sampai 5 dy. Ini udah diintegralkan terhadap dx ya. Berarti ini kita masukin dulu nih. Dari 1 sampai 4. 4x. Kayak gini. Ini kan 4x. 3, 1 nih. Berarti kita bisa tulis juga 4 dikali 3. Dikurang 4 kali 1. Ini kan sama dengan 12. Ini sama dengan 4. Kok dikurangin jadinya 8. Oke. Jadi 8 Y. Ini juga 3x dari 3 sampai 5. 3 kali 5 dikurang 3 kali 3.
15 kurang 9 sama dengan 6. Integral 1 sampai 4, 6 dy. Ini nanti jadinya 8y dari 1 sampai 4 tambah 6y dari 1 sampai 4. 8 kali 4 dikurang 8 kali 1. 32 kurang 8 sama dengan 24. Lalu 6 kali 4 dikurang 6 kali 1. 24 kurang 6 sama dengan 18. Dia jadinya 24 ditambah 18. Ini 24. Ini 18. Ini adalah 42. Gitu. Kebayang nggak gimana maksudnya? Tuh misalnya soal lagi nih. Ini deh, kita coba yang kerjain yang integral berulang deh. Anggap soal ini deh. Nah, kalau dia udah kayak gini, sebenarnya kita nggak perlu untuk ngegambarin lagi daerah pengintegralannya. Tapi biar kebayang, gue gambar aja ya daerah pengintegralannya. Kalau misalnya daerah pengintegralannya merupakan daerah R, kita bisa kita tulisnya ya yang tadi ya, berarti memuat XY, X-nya itu dari 1 sampai 2, Y-nya itu dari 0 sampai 3. Bentar, dari 0 sampai 3. Oke, daerah pengintegralan. Kalau kita buat dalam bentuk bidang XY, ini 1, ini 2, ini misalnya 1, 2, 3. Selangnya dari sini sampai sini. Lalu ini tuh dari sini sampai sini. Berarti kurang lebih gambarnya kayak gini. Atau nggak gini deh. Dia daerah pengintegralannya sini. Oke. Nah, kita bisa langsung operasiin aja. Kalau misalnya kayak gini, berarti dia jadinya integral dari 1 sampai 2. Kita operasikan dalamnya. Dia jadinya 5x pangkat 4y ditambah 2y kuadrat. Batasnya dari 0 sampai 3. Jangan lupa dx. Oke. Ini nanti jadinya integral dari 1 sampai 2. Nah, jadinya kan kita integralkannya terhadap dy tadi ya. Berarti selang ini kita masukinnya ke y juga gitu. Berarti jadinya 15x pangkat 4 ditambah 2 kali 3 kuadrat. Atau nggak gini deh.
5x pangkat 4 kali 3 ditambah 2 kali 3 kuadrat dikurang 5x pangkat 4 kali 0 ditambah 2 kali 0 kuadrat. Ini jadinya 15x pangkat 4 ditambah 18. Kurang ya udah 0 gitu aja. Oke. Berarti tadi 15 x pangkat 4 tambah 18 ya. Tambah 18 dx. Ya udah, kita tinggal kerjain lagi seperti integral pada biasanya gitu. Berarti ini jadinya 3x pangkat 5 ditambah 18x. Selangnya itu dari 1 sampai 2. 3 kali 2 pangkat 5 tambah 18 kali 2 kurang 3 kali 1 pangkat 5 tambah 18 kali 1. 2 pangkat 5, 32. 32 dikali 3, itu sama 96. Ini 36, berarti 96. Oh, gini deh, 9, berarti ini 96 ya. Ditambah 36. Dikurang 3 tambah 18. Berarti ini jadinya bisa kita tulis 99 tambah 93 tambah 18 ya. Berarti 101. Ini hasilnya 101. Gitu. Kalau misalkan dalam bentuk integral berulang gimana? Gimana kalau misalnya kita kerjain, kalau misalkan ini tuh dx dulu baru dy gitu. Kalau misalkan dx dulu baru dy, berarti ininya harus kita tukar nih. Kita tulis begini, integral double 5x pangkat 4 tambah 4y dx dy. Nah, x-nya itu berarti dari 1 sampai 2 dulu. Kita tulisnya itu dari 1 sampai 2 dulu. Dari 1 sampai 2. Lalu y-nya itu dari 0 sampai 3. Kalau dikerjain sama aja. Kita coba kerjain aja. Berarti ini jadinya kan integral dari 0 sampai 3. Ini jadinya x pangkat 5 ditambah 4xy dari 2 sampai 1 dy. Nah, ini itu jadinya nanti integral 0 sampai 3. Jadi ini dimasukin ke x-nya ya. Masukin ke x bukan ke y ya. Ini x di sini gitu. Berarti 2 pangkat 5 ditambah 4 kali 2 kali y. Dikurang 1 pangkat 5 ditambah 4 kali 1 kali y. 32 ditambah 8y. 1 ditambah 4y. Jadinya hasilnya 31 ditambah 4y. Atau 4y tambah 31. 4y ditambah 31 dy. Udah kita integralkan untuk daerah ini. Jadinya 2y kuadrat tambah 31y. Dari 0 sampai 3. Berarti 2 kali 3 kuadrat ditambah 31 dikali 3. Dikurang 2 kali 0 kuadrat tambah 31 kali 0. Ini jadinya 2 kali 9, 18 tambah 9, 3. Dikurang 0. Jadi 101. Hasilnya sama. Ini untuk integral berulangnya.
Tapi kalau misalnya gini, misal gue punya daerah pengintegralannya bentuknya kayak gini, misalkan ini Y, lalu bentuknya kayak gini, gitu. Anggaplah batas X-nya tuh dari sini sampai sini, gitu. Nah, daerahnya gini misalnya. Hmm, ah, kata kurang bagus, ntar. Intinya gitu lah. Tunggu gini aja deh, biar enggak ginilah daerahnya ini. Tuh. Kalau kayak gini gimana? Kita nggak bisa main pakai selang dari A sampai B untuk X atau C sampai D untuk Y. Kita nggak bisa main langsung begini aja. Kalau misalnya daerahnya bukan persegi panjang, kalau tadi kan, kalau kayak gini kan, ini daerahnya persegi panjang, ini daerahnya persegi panjang, daerahnya persegi panjang, persegi atau persegi panjang. Kalau misalnya daerahnya bukan persegi panjang, aku minum dulu aus. Bukan persegi panjang. Ini gimana? Kita harus menentukan yang batas yang mana batas yang mana tuh yang konstan. Jadi salah satu batas harus konstan. Ada kondisi ketika X-nya konstan, dalam artian dia bukan dalam bentuk fungsi apapun, ada dalam bentuk Y-nya tuh konstan. Jadi Y-nya bukan dalam bentuk fungsi apapun. Terus ini namanya unik. Ini itu untuk kasus Y simple atau Y sederhana. Ini kasusnya untuk X simple atau X sederhana. Itu. Gue ambil gambar dari sini deh. Yang pertama untuk daerah untuk daerah Y sederhana dulu ya. Dia kurang lebih kayak gini. Jadi Y-nya itu dalam bentuk fungsi. Batas Y-nya itu dalam bentuk fungsi. Sedangkan X-nya ya udah dari A sampai B aja. Lalu penulisannya gimana? Misalnya ini daerahnya S ya tadi ya. Berarti integral untuk daerah S, F, X, Y, DA. Integralnya F, X, Y. Karena yang tidak konstan itu Y, berarti kita harus tulisnya tuh DY dulu, baru DX. Jadi, misalnya ini fungsi Y sama dengan V1X. Ini V2Y, V2X. Sorry. Nah, berarti kita harus tulis, dia tuh dari V1X sampai V2X dulu. Untuk DY dulu. Baru yang konstannya tuh di luar.
Ini nggak boleh dibalik. Jadi kita nggak boleh nulisnya begini. Misalkan fxy dx dy terus a b v1x v2y v2x. Nah ini nggak boleh. Ini salah. Yang konstan itu dia harus tulis belakangan. Jadi kayak dia diintegralkannya harus belakangan gitu. Begitu juga untuk sebaliknya, untuk daerah X sederhana. Nah, dia justru batas Y-nya yang konstan dari C sampai D. Sedangkan kalau X-nya itu dia dalam bentuk fungsi Y gitu loh. Sama, untuk penulisan integralnya, integral untuk daerah S, F, X, Y, DA. Kita harus tulis yang nggak konstan dulu. Yang nggak konstan di sini kan X kan, berarti DX dulu, baru DY. Dari V1Y sampai V2Y. V1Y sampai V2Y. Y-nya itu dari C sampai D. Ya berarti ini dari C sampai D. Gitu. Misalkan gue ada contoh soal. Misalnya, ya bela ini gitu. Kalau kayak gini, gimana biar enak? Nah, agak susah memang. Ini kan sebenarnya untuk daerah X sederhana. Tapi, bisa sih kalau mau langsung kerjain. Langsung aja deh. Berarti gini, kita tulis. Berarti kita jadi kayak gini. -1 sampai 2. Ini kan kalau diintegralkan jadi X pangkat 3 kan. Ditambah X kuadrat Y. Dari 0 sampai 2Y. DY. Nah, ini kita itu masukinnya tuh ke X-nya. Berarti -1, 2. Jadinya 2Y pangkat 3. Tambah 2Y pangkat 2Y dikurang 0 pangkat 3 ditambah 0 kuadrat kali Y DY. Ini 0, kita bisa abaikan aja langsung. -1 sampai 2 jadinya 8Y pangkat 3 ditambah 2Y pangkat 3 DY. Sama dengan integral dari -1 sampai 2 10Y pangkat 3 DY. Ini jadinya 10/4 Y pangkat 4 dari -1 sampai 2. Ini jadinya 5/2. 2 pangkat 4 min
min 1 pangkat 4 sama dengan 5/2 16 dikurang 1. Jadinya 5 dikali 15/2. 5 kali 15 itu adalah 75/2. Ini itu untuk X sederhana. Gitu. Lalu kita coba lihat untuk yang Y sederhana, berarti ini ya. Ini lumayan menarik ya. Start. Dua, sorry. Jadi kalau kalian ingat, integral dari 1/1 tambah A kuadrat BA itu sama dengan tan min 1 A plus C. Kalau kayak gini, berarti ini kan diintegralkan ya. Itu terhadap DY dulu ya. Berarti ini jadinya dari 1 sampai 4. Oke. Ini jadinya 4/X. Kalau kalian ingat yang integral ini loh. Atau enggak gini deh. Misalnya ada integral lagi. Ada integral 1/A kuadrat tambah X kuadrat dx. Ini kan jadinya 1/A tan min 1 X per A tambah C. Oke. Nah ini juga nih kita bisa tulis kayak gini. 4 X tan min 1 berarti Y per X dari 0 tambah X dx. Tuh. Nah, berarti kita operasikan dulu. Ini dimasukin ke dalam Y-nya. Berarti 4/X. Atau enggak 4X-nya bisa kita keluarin. 4/X-nya bisa kita keluarin. Lalu tangen arctan dari X per X dikurang arctan dari 0 dx. Ini jadinya 4/X. Tangen arctan dari 1 itu dia pi per 4. Jadi ya ini pi per 4 dikurang 0 dx. Jadinya dari 1 sampai 4 pi dikali, ininya coret ya, bisa coret ya. Ini diabaikan, ini coret. Berarti ini jadinya kali 1/x dx. Pi-nya bisa kita keluarin. Lalu integral 1/x dx itu sama dengan ln x plus c. Sebenarnya ln mutlak x. Tapi kalau misalkan x-nya lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, dia langsung lebih dari 0 ya tepatnya. Dia langsung aja gitu. Ln x plus c. Kenapa dia harus mutlak? Gara-gara x, kalau misalnya ln x, x-nya itu nggak boleh kurang dari sama dengan 0. Ini nggak boleh. Dia harus lebih dari 0 gitu kalau ln. Berarti ini ln x dari 4 sampai 1. Jadinya pi ln 4 min ln 1. Jadinya pi ln 4. Kurang lebih seperti ini gitu.
Jadi kalau gua review tadi, dia ada untuk integral itu ada daerah pengintegralannya ketika dia persegi panjang, ada juga yang daerah pengintegralannya bukan persegi panjang gitu. Persegi panjang dia bentuknya kayak gini, yang bukan persegi panjang itu kayak gini misalnya contohnya gitu. Kayak gini. Nah, kalau kayak gini maksudnya gini loh, gini gini. Hmm, atau enggak gini deh. Gimana ya? Hmm, ya udah gini deh. Ini Y, ini X. Nah, untuk X, untuk Y-nya itu dari, ntar gini deh, gini ya berarti ya. Ini berarti dia dari hmm, -1 sampai 2 ya. Nah, X-nya itu dari 0 sampai 2Y. Ini 0. Maksudnya gini, sampai kita buat dulu X sama dengan 2Y. Berarti Y sama dengan setengah X. Gitu kan. Ini itu dalam bentuk persamaan garis. Kita bentuk dulu persamaan garisnya jadi kayak gini. Gitu. Berarti ini tuh dia sama dengan 4. Nah, dari -1 sampai 2, terus selangnya dari sini ke sini. Lalu Y-nya apa X-nya itu dari 0 dan dibatasin oleh garis X sama dengan 2Y. Jadi gini, ini tuh dibatasin oleh -1 sampai 2. Ini dibatasin oleh 0 sampai 2Y. Jadi antara ini atau yang ini sebenarnya itu yang ini. Gara-gara kenapa dia tuh dibatasin dari X sama dengan 0. X sama dengan 0 kan ini ya. Ini X sama dengan 0 nih. Ini garis ini nih. Lalu dibatasin juga dengan ini. Jadi batasnya otomatis yang ini dong. Tuh loh. Di batasnya tuh yang ini. Oke. Gitu. Tapi bisa nggak kalau misalkan kita ubah urutan pengintegralannya? Jadi, X-nya itu 0 sampai 4 kalau kayak gini. Y-nya itu dalam bentuk fungsi yang apa yang nggak konstan gitu. Berarti kan ini jadinya Y kan sama dengan setengah X. Sedangkan kalau ini, itu dia nilainya tuh Y sama dengan 2. Jadi, ini tuh dibatasin dari garis Y sama dengan setengah X. Sampai garis Y sama dengan 2. Jadi ini setengah X sampai Y-nya sama dengan 2. Tuh. Berarti, kalau kayak gini kita bisa tulis integral dari fx_y. Karena ini untuk ini, oh ya, ini kalau misalkan kita mau mengubah dari X sederhana menjadi Y sederhana ya. Ini kan berarti dia dalam bentuk Y sederhana. Y sederhana. Karena dia Y sederhana, berarti dia dy dulu ya. Dx. Ini setengah X. Ini 2. Ini 0. Ini 4. Gitu. Fx-nya itu ini. Fxy-nya itu ini. Jadi ini kalau dihitung sama ini kalau dihitung itu hasilnya sama.
Bagaimana kalau misalkan Y sederhana diubah ke X sederhana? Oke, kita gambar lagi daerah pengintegralannya yang lebih gede berarti ya. Biar kelihatan aja deh. Gede banget. Nah, di sini itu Y-nya itu dari 0 sampai X. Jadi kayak dia dibatasin oleh Y sama dengan 0 sama garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X itu kan garis segini ya. Ini garis Y sama dengan X. Lalu X-nya itu dari 1 sampai 4. 1 di sini, 1 di sini lah, 4 di sini misalnya. Misalnya ya. Gitu. Gitu. Dia dibatasin oleh Y-nya sama dengan 0 sampai Y-nya sampai Y-nya sama dengan X. Lalu dibatasi oleh X-nya sama dengan 1 sama X-nya sama dengan 4. Berarti daerahnya itu ini. Kebayang ya maksudnya ya? Gue agak gedein lagi dikit. Gitu. Ini daerah pengintegralannya. Hmm, kalau kayak gini, berarti dia nggak bisa diubah ke X sederhana ya. Atau nggak misalnya gini deh, misalkan dia dalam bentuk Y sederhana, gini deh. Misalnya gue pakai daerah yang ini deh tadi. Misalnya eh ini X sama dengan Y kuadrat. Ini misalnya, ini 2 ya. Ini 4. Ini dia nilainya 2. Oh, ini 2 berarti. Kalau misalkan dalam bentuk kalau misalkan dia dalam bentuk X sederhana ya. Atau enggak biar lebih gampang, kita tulis dulu daerah R-nya. Sesuatu kurang dari X, kurang dari sesuatu, sesuatu kurang dari Y, kurang dari sesuatu. Gitu. Ini untuk X simple, X sederhana. Ini untuk Y simple. Nah, untuk X sederhana berarti X-nya itu yang nggak jelas justru. Gini misalnya. Berarti dia tuh batasnya dari X sama dengan Y kuadrat sampai X sama dengan 4. Oke. Dari Y kuadrat sampai 4. Lalu Y-nya tetap dari 0 sampai 2. Lalu kalau misalkan Y simple, berarti Y-nya nggak jelas gitu. Berarti ini Y sama dengan akar X. Kenapa akar X? Karena dia berada di apa namanya kuadran 1. Kalau misalkan dia di sini, itu Y-nya itu sama dengan akar X. Min akar X, sorry. Min akar X. Tapi kalau misalkan di sini, itu Y-nya sama dengan akar X gitu. Di sini X-nya yang tetap dari 0 sampai 4. Dari 0 sampai 4.
batas Y-nya itu dari Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan akar X. Ini batasnya. 0 sampai 4. Jadi batasnya ini. Dari 0 sampai akar 4. Kalau misalkan kita tulis dalam bentuk integral berulangnya, berarti fxy, misalkan x sederhana dulu, dx dy, berarti ini tuh dia dari y kuadrat sampai 4. Ini dia 0 sampai 2. Lalu kalau ini, dy dx, ini kalau untuk y sederhana. Kalau y sederhana, berarti dia dari x, dia dari y-nya itu 0 sampai akar x. X-nya itu dari 0 sampai 4. Nilai ini akan sama. Kebayang kira-kira gimana? Lalu gimana kalau misalnya dia daerahnya kayak gini? Hmm. Ini itu dalam koordinat polar. Kan kita udah dapet sebelumnya, kita misalkan ada daerah R gitu ya. Kita biasanya itu tulis dalam bentuk X, Y, terus dari segini, dari X-nya dari segini sampai segini, lalu Y-nya itu dari segini sampai segini. Kita harus ubah ini dalam bentuk polar. Gini, kalau dalam koordinat kartesius, kita tulisnya dalam bentuk XY kan. Kalau dalam bentuk koordinat polar, kita tulisnya R theta. Hubungannya apa? X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta, X kuadrat tambah Y kuadrat tak sama dengan R kuadrat. Ini hubungannya. Nah, ini merupakan persamaan lingkaran. Kalau kayak begini, kita ubah penulisannya. Ini jadinya R theta. Nah, R-nya itu dia dari A sampai B. A sampai B. Nah, ini dia ketika radiusnya A, ini ketika radiusnya B. Ya. Tuh. Lalu tetanya itu mulainya dari sini ke arah sini gitu. Jadinya tetanya itu dari alfa sampai beta. Lalu penulisan integralnya jadinya gimana? Sebenarnya ada penurunannya, cuma gua rasa nggak terlalu esensial banget juga buat dijelasin. Tapi intinya gini, kalau misalnya ada R, kalau misalkan dia kan bentuk umumnya kayak gini ya, dA. Ini kan jadinya integral pada R f x y dx dy misalnya, atau dy dx, itu kita bisa ubah dalam bentuk kayak gini. R dr d theta. Jadi sebenarnya ininya sih nggak masalah gitu. Kita bisa buat dalam bentuk kayak misalkan ax kuadrat tambah by kuadrat untuk ini gitu. Ini kita bisa tulis dalam bentuk misalkan kr kuadrat. Kita ubah dari yang oleh bentuknya xy jadinya
R sama theta. Ntar gue kasih contoh soalnya. Lalu, perhatikan kalau DA, yang biasanya kita kenal DX, DY, atau DY, DX, kali DX gitu. Ini akan sama dengan R, DR, D theta. Gitu. Ini penting ya. Kalau misalkan dalam integral koordinat polar. Gitu. Misalnya gue kasih satu soal deh. Hmm, oke. DY, DX. Y-nya dari 0 sampai akar 1 min X kuadrat. Ini dari min 1 sampai 1. Nah, ini gimana? Pertama, kita gambar dulu daerah pengintegralannya. Misalnya ini Y, ini X gitu. Nah, dia itu X-nya itu dari min 1 sampai 1. Berarti dari kisaran, anggaplah dari sini sampai sini. Sedangkan Y-nya itu dari 0 sampai Y sama dengan akar 1 min X kuadrat. Curiga dikit, ini bentuk apa nih? Ini jadi Y kuadrat sama dengan 1 min X kuadrat. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Ini itu persamaan lingkaran. Tapi karena dia plus, bukan minus ya, karena dia plus, jadinya dia setengah lingkaran yang di atasnya aja gitu. Ya agak kurang rapi sih. Ini itu akar 1 min X kuadrat. Ini persamaan Y sama dengan akar 1 min X kuadrat gitu. Gue gambar setengah lingkaran lah ya misalnya gini. Tuh, dia setengahnya ya berarti ya. Tuh. Hmm, ini misalnya dari min 1 sampai 1. Ini garis, apa ini kurva Y sama dengan akar 1 min X kuadrat. Dia itu dibatasi dari Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan akar 1 min X kuadrat. Lalu dari min 1 sampai 1. Berarti ya ini daerahnya dong. Tuh, gambar daerahnya. Oke, gitu deh. Gitu. Ini daerahnya. Lalu, kalau kita tulis dalam bentuk koordinat polar, gimana caranya? Kita lihat. Dari sekian sampai sekian, lalu dari sekian sampai sekian. Oke. Untuk daerah ini,
radius maksimumnya itu 1. Ini 1 nih. Tapi dalam daerah ini, titik pusatnya kan ini. Berarti dia bisa bilang R-nya itu dari 0 sampai 1. Mau R-nya 1,5 juga bisa, 0,25 bisa, 0,125 bisa gitu loh. Jadi, R-nya itu dari 0 sampai 1. Lalu tetanya, misalkan pada posisi titik ini gitu. Dia punya teta tertentu, dia punya sudut tertentu. Nah, tetanya itu dari berapa sampai berapa? Tetanya itu dari 0 sampai, kalau 180 derajat berarti dia pi. Oke? Dia dari 0 sampai pi. Nah, lalu kita tahu kalau dx dy misalnya, dx dy atau dy dx, kita bisa ubah dalam bentuk r, dr, d theta. Lalu fxy-nya gimana? Kita ubah dalam bentuk fr lah, bisa dibilang gitu. Kita tahu kalau fxy-nya itu akar 1 min x kuadrat min y kuadrat. Kita bisa tulis juga dalam bentuk kayak gini. 1 min x kuadrat tambah y kuadrat. Tapi ini dalam kurung. Berarti ini jadinya 1 min r kuadrat kan. Jadi kalau kita ubah dalam bentuk fr, dia jadinya akar 1 min r kuadrat. Gitu. Ya udah, kita tulis jadinya kayak gini. Akar 1 min r kuadrat r dr d theta. Yang kita tulis di dalam dulu apa? Yang kita tulis di dalam dulu itu dr. Yang kita tulis dalam dulu itu dr. Berarti r-nya itu dari 0 sampai 1. Theta-nya itu dari 0 sampai pi. Gue hitung cepet aja. Ini nanti jadinya 0 sampai pi min sepertiga 1 min r kuadrat 3 per 2 dari 0 sampai 1 d theta. Ini nanti jadinya 0 sampai pi sepertiga d theta. Ini jadinya hasilnya adalah sepertiga pi. Atau pi per 3 lah. Gitu. Jadi, gua rasa itu yang buat bab 13. Lalu, kita next untuk bab 15 mengenai, ini tadi ke negara lipat ya. Bab 13. Lalu ada satu lagi mengenai persamaan diferensial orde 2. Oh ya, linear orde 2. Ini untuk yang bab 15 ya. Nah, itu bentuknya gini. Bentuk umumnya itu y aksen tambah a y aksen ditambah by sama dengan fx. Ini bentuk umumnya. Dia ada dua jenis. Ada bentuk homogen, ada bentuk tak homogen. Homogen ketika fx-nya itu sama dengan 0. Tak homogen ketika fx-nya itu tidak sama dengan 0. Sekarang yang homogen dulu deh. Gue tulis lagi bentuknya.
untuk mencari solusi dari persamaan diferensial linear homogen orde 2, ada satu persamaan yang cukup penting, ada namanya persamaan karakteristik. Yaitu, kalau misalkan kita lihat nih, ini Y double aksen, ini Y aksen, ini Y. Lalu ada A, B. Kita bisa tulis persamaan karakteristiknya jadi R kuadrat ditambah AR ditambah B sama dengan 0. Ini merupakan bentuk persamaan kuadrat. Karena dia persamaan kuadrat, dia ada kemungkinan dua nilai R. Ada R1, ada R2. Ini itu namanya adalah akar-akar persamaannya. Persamaan kuadrat gitu di sini. Akar-akarnya lah gitu. Dia ada 3 kondisi. Ada kondisi ketika R1 tidak sama dengan R2. Tapi R1 dan R2 itu merupakan bilangan real. Ada kondisi ketika R1-nya sama dengan R2 atau akar kembar. Dan R1-nya dan R1, R2-nya itu bagian dari bilangan real. Lalu ada kondisi ketika R1 dan R2-nya itu bagian dari bilangan kompleks. Misalnya R1 itu P plus QI, R2 sama dengan P min QI. Dengan I itu adalah akar min 1. Ini bilangan imajiner. Nah, ini namanya bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu terdiri dari bagian realnya, ada bagian imajinernya. Nah, ketika kondisi yang pertama, solusi umumnya, ntar gue buka ini dulu, bentar. Bentar. Mana ya? Coba gini deh. Nih. Jadi ketika dia tidak sama, tapi dia merupakan bilangan real, solusi umum persamaan diferensialnya ini. Ketika R-nya sama dan keduanya bilangan real, dia kayak gini. Lalu untuk kalau bilangan kompleks, dia tuh C1, atau enggak sebenarnya biar gampang, biasanya gue tulisnya gini. Yes sama dengan E pangkat, misalnya kalau misalkan dalam ini ya, gue tulisnya dalam bentuk kayak gini. PX lalu C1
cos QX ditambah C2 sin QX. Itu. Biasanya gue tulisnya begini. Aduh, pegal. Gue kasih langsung soal deh. Misalnya gini. Y double aksen min lagi. Tambah Y aksen min 6Y. Sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya itu R kuadrat tambah R min 6. Sama dengan 0. Ini kalau kita faktorkan jadinya R plus 3, R min 2 sama dengan 0. R1-nya sama dengan min 3, atau sama 2 deh, biar positif. R2-nya sama dengan min 3. Lalu, solusi umumnya itu adalah Y sama dengan T1. R1 sorry gue lupa. C1E pangkat R1 pangkat X. Pangkat R1X berarti pangkat 2X. Ditambah C2E pangkat min 3X. Ini tuh solusi umumnya. Wait sebentar. Oke, kita coba ambil soal dari sini deh. Misalnya nih. Jangan ini masalahnya tadi. Mirip-mirip. Kita harus tahu solusi khususnya. Solusi khusus. Kita kan udah tahu solusi umumnya. Ini. Solusi khususnya apa gitu. C1-nya kita harus tahu nilainya, C2-nya kita harus tahu nilainya. Udah, kita cari solusi umumnya dulu. Cari solusi umum. Pakai persamaan karakteristik lagi, berarti dia R kuadrat tambah 6R tambah 9 sama dengan 0. R tambah 3 kuadrat sama dengan 0. Ini akarnya kembar ya. Jadi R-nya itu sama dengan min 3. Kalau misalnya R-nya sama dengan min 3 dan di akar kembar, maka solusi umumnya itu tadi ini ya. Jadi Y sama dengan C1E pangkat min 3X tambah C2X E pangkat min 3X. Ini solusi umumnya. Ini kalau kita turunin, jadinya kan min
3C1 E pangkat min 3X. Ini jadinya min 3C2 X E pangkat min, ini nggak bisa langsung ya. Berarti ini jadinya X E pangkat min 3X. Ini U, ini V. Jadinya U aksen V ditambah V aksen U. U aksen berarti 1 kali E pangkat min 3X tambah min 3 E pangkat min 3X dikali X. Jadinya E pangkat min 3X min 3X E pangkat min 3X. Kalau gitu ini tinggal kali C2 ya. C2. Tunggu gini deh. Jadinya E pangkat min 3X 1 min 3X. Oke. Berarti C2 E pangkat min 3X masih C2 E pangkat min 3X 1 min 3X. Oke. C2 E pangkat min 3X 1 min 3X. Gitu ya. Lalu kita tahu ketika dia Y-nya sama dengan 0, berarti kan jadinya C1 E pangkat 0 ditambah C2 E pangkat 0. Berarti jadinya C1 ditambah C2. Dia nilainya sama dengan 1. Dan ketika Y aksennya 0, berarti ini jadi min 3C1 ditambah ini 1 berarti tambah C2 berarti ya. Sama dengan 2. Nah, kalau kayak gini gimana? Kita kan tahu, kita bisa eliminasi aja kan sebenarnya. Kita tulis lagi deh. C1 tambah C2 sama dengan 1. Min 3C1 ditambah C2 sama dengan 2. Kita minusin, kita eliminasi. Ini jadinya kan 4C1 sama dengan min 1. C1 sama dengan min 1/4. Berarti C2-nya itu dia 5/4. Kita udah dapat nilai C1. Kita udah dapat nilai C2-nya. Nah, berarti solusi khususnya. Solusi khususnya itu solusi yang tadi yang kita udah dapat ini. Ini solusi umumnya ya. Gue lingkarin, gue kotakin. Solusi umum, tapi variabel-variabel yang kita belum ketemu, kita masukin nilainya. Jadinya dia Y sama dengan min 1/4 E pangkat min 3X ditambah 5/4 X E pangkat min 3X. Jadi, ini untuk solusi khususnya. Jadi, itu mengenai kalau misalkan dia persamaan diferensial order 2 yang homogen. Kalau yang tak homogen itu bagaimana? Kalau misalkan dia tak homogen, solusinya itu gini. Misalkan tambah AY aksen tambah BY sama dengan FX. Solusi umumnya itu adalah solusi dari yang homogen ketika fx sama dengan 0 ditambah solusi partikular. Kalau yang ini itu asalnya tuh dari yang homogen. Jadi misalkan kita punya bentuk persamaan diferensial ini tak homogen. Kita harus cari dulu solusi umum ketika dia homogen sama dengan berapa? Y sama dengan sekian.
Nah, ini solusi homogen. Oke. Berarti sekarang kita udah tahu nih cara cari solusi homogen. Gimana kalau solusinya tuh solusi yang partikular? Ini namanya solusi partikular. Nah, ini gimana nih? Dia carinya tuh ada dua cara. Ada metode namanya bisa dibilang metode koefisien tak tentu atau metode koefisien tak tentu. Lalu ada variasi parameter. Nah, ini itu bisa dibilang metode coba-coba. Oke. Gua akan langsung bahas soalnya gara-gara waktunya tinggal sedikit lagi ya. Masing-masing satu soal. Ini untuk metode koefisien tak tentu ya. Misalnya ada soal ini deh. Misalnya ada soal Y aksen sama min Y double aksen min Y aksen min 2Y sama dengan 3EX. Kita cari dulu solusi homogen ya. Solusi homogen ya. Ntar gue langsung copy dari notes gue aja deh biar cepet ya. Karena sebenarnya bab ini lumayan teknis, jadi kayak nggak perlu terlalu banyak cara gitu. Jadi kayak bukan nggak terlalu banyak cara sih, maksudnya ya bisa lah gitu kalau latihan banyak gitu. Nah, solusi homogen. Ketika ini sama dengan 0. Pakai persamaan parameter. Kita dapat R1-nya 2, R2-nya min 1. Ini solusi homogennya. Lalu gimana solusi partikularnya? Untuk solusi partikular, ini gue mau jelasin. Jadi, kita cari, bukan cari sih, kita kan ada YP nih. Kita memisalkan YP-nya itu sama, apa ya, bentuknya tuh mirip dengan fx. Misalnya contoh ini, dia sama dengan 3e pangkat x. Berarti bentuk yang paling mirip dengan itu adalah AE pangkat x. Nah, ada nggak ya di sini? Kayak gini misalnya. Pemirsa tabel ini ya. Gini misalnya. Ketika dia bentuknya tuh polinomial, ini berarti fx ya. Misalnya ini fx gitu. Ketika dia bentuknya polinomial, kita tulisnya dalam bentuk kayak gini. Tuh, misalnya ini x kuadrat tambah 2x tambah 1. Kita memisalkan YP-nya itu sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi dia dalam bentuk polinomial juga. Kalau misalnya dia X kuadrat tambah 1. Sama. YP-nya tetap sama. AX kuadrat tambah BX tambah C. Kalau misalnya X kuadrat juga tetap YP-nya kayak gini. Berapapun
Oke. Lalu kalau misalkan yang dia pakai bilangan natural, dia kayak gini. Lalu ketika misalkan dia sama dengan sin 2x misalnya. Kita tulisnya tuh jadi gini. A sin YP-nya ya. YP-nya A sin 2x ditambah B sin 2x. Sorry. Kalau misalkan dia ini sin 2x, sorry. Dia YP-nya itu sama dengan A sin 2x ditambah B cos 2x. Gitu. Jadi ada sin, ada cosnya. Begitu juga kalau misalkan dia cos 2x gitu. Ini sama ini tuh harus sama gitu. Yang kurang lebih kayak gitu. Nah, kita udah dapat kayak gini. Kita turunin 2 kali. Kita masukin ke persamaan diferensialnya. Kita dapat YP-nya sekian. Maksudnya kita dapat A-nya dulu. Nanti A-nya masukin ke sini. Kita dapat YP-nya sekian. Nah, ketika dia udah kayak gini, berarti dia solusi umumnya itu yang homogen ditambah yang partikular. Jadinya kayak gini. Kurang lebih kayak gitu. Tapi ada satu lagi begini. Kalau misalnya dia dalam bentuk misalkan YH-nya itu C1 E pangkat X ditambah C2 E pangkat min X misalnya. Ya apa sih? Misalnya ini C1 E pangkat X ya, bukan 2X. Tambah C2 E pangkat min X. Berarti gini, pemisalan YP-nya itu kita nggak bisa pakai A E pangkat X. Nggak bisa. Kalau kayak gini, kenapa? Karena ada koefisien yang sama. Bukan koefisien, ada bagian yang sama. Karena ini sama, jadi kayak kita nggak bisa nambahin begitu aja. Kita harus kali sama X. Jadi pemisahannya AX E pangkat X. Ini terjadi ketika kalau misalnya pemisalannya fx-nya itu ada bagian yang mirip dengan solusi umumnya. Bukan, ada bagian yang sama dengan solusi umum dari ketika dia homogen gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Lalu ada satu lagi nama ntar wait, satu contoh soal lagi. Ada satu lagi namanya tuh metode variasi parameter. Jadi metode variasi parameter ini ngubah koefisiennya tuh jadi fungsi. Gitu. Ntar gue coba copy dari notes gue aja ya. Agak cepet, soalnya ini bisa agak lama. Ntar. Nah, yang tadi, yang kita kerjain tadi, itu namanya metode koefisien
tak tentu. Nah, ada namanya metode variasi parameter. Jadi istilahnya gini, ini kan kalau tadi YP-nya itu justru pemisahan YP-nya itu nggak boleh mirip sama YH. Tapi kalau metode variasi parameter justru YP-nya tuh dimiripin sama YH gitu. Lalu koefisiennya ini C1 sama C2-nya ini itu dijadiin fungsi. Jadi begini, kan solusi homogen kan ada 3 jenis ya. Ada ini tadi, ini sama ini. Lalu ininya kita jadiin fungsi. Gitu, ini juga fungsi. Nah, C1-nya kita ubah dalam bentuk fungsi. Misalkan YP-nya sama dengan ini. Kalau kita turunin, jadinya ini pakai aturan perkalian kan. Tapi gini, karena Vx-nya itu konstan, ini sama dengan C1, ini sama dengan C2. Ketika diturunin dia 0. Berarti ini itu nilainya 0, ini juga nilainya 0. Berarti V1 aksen U1 ditambah V2 aksen U2 sama dengan 0. Ini kita turunin lagi sekali. Kita dapat YP aksennya sama dengan segini. Kita masukin ke persamaan diferensial. Kita masukin. Kita nanti dapat kayak gini. V1, V2, V1 aksen, U1 aksen, V2 aksen, V2 aksen, V2 aksen, U2 aksen, sama dengan Fx, gitu. Nah, ini itu merupakan, kan gini, ini itu merupakan persamaan diferensial. Jadi istilahnya solusinya kalau dimasukin itu homogen, makanya ini tuh nilainya sama dengan 0. Makanya ini tuh nggak ada nilainya, ini juga nggak ada nilainya. Gitu. Karena U1, U2 itu merupakan solusi homogen. Oke? Nah, berarti sisa ini dong, ini itu sama dengan Fx. Nah, udah ada 2 syarat nih. Nah, 2 syarat ini kita gabungin, kita ubah dalam bentuk matriks. Jadinya kayak gini. Ini itu namanya determinan Wronski. Atau kita bisa tulis dalam bentuk W. Kayak gini. Nah, kalau kita mau nyari V1 aksen sama V2 aksennya gitu ya. Berarti kita mau nyari kayak gini. Misal V1 aksennya kan kayak gini kan. Kalau misalkan kita mau nyari V1-nya, kita tinggal integralin aja. Ini juga kita tinggal integralin. Gitu. Ini dibagi determinan Wronski dulu gitu ya. Jadi kayak ini ini kali ini kurang ini kali ini dibagi ini kali ini kurang ini kali ini gitu. Ini juga sama. Contoh soalnya kayak misalkan ini. BTW sorry banget ya guys kalau untuk yang materi terakhir ini gue agak terburu-buru karena keterbatasan waktu juga. Tapi gue rasa ini lebih ke teknis sih, bukan pemahaman yang gimana banget. Nah, misalkan persamaannya ini. Nah, kalau kayak ini, kita kan nggak bisa pakai metode koefisien tak tentukan. Ya udah, kita cari yang solusi homogennya dulu. Ini. Lalu solusi partikular. Solusi partikularnya kita, ya itu tadi, V1, V2. Kondisinya ketika ini. Nah, lalu V1-nya kita bisa cari integralin ini. Kita dapat ini. V2-nya kita dapat ini. Jadi solusi partikularnya ini. Jadi kita kan udah dapat solusi homogennya sekian. Solusi partikularnya sekian. Tapi kita mau nyari ini sama ini. Oke? Nah, ketika ini sama ininya udah dapat, pakai yang integral tadi, pakai determinan Wronski tadi, jadi kita dapat solusi partikular yang C1, C2-nya itu dalam bentuk X gitu. Kita udah dapat solusi partikular, kita tambahin ke solusi homogen. Jadinya kayak gini. Gitu. Jadi gue rasa gitu aja. Ada pertanyaan? Kalau misalnya nggak ada, gue udahin dulu. Thank you semuanya. Nanti catatannya mungkin akan dikirim kali ya. Thank you. Gue izin live ya. Thank you, Di. Thank you.